Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Risa Putri Anggraini, NIM 195.029. Di sini saya akan mempresentasikan malformasi kongenital, deformasi, dan abnormalitas kromosom. Pengertian malformasi kongenital. Malformasi kongenital atau cacat lahir adalah suatu kelainan struktural, kelainan perilaku, kelainan fungsi, dan kelainan metabolik yang terdapat pada bayi waktu lahir. Terlepas apakah kelainan tersebut disebabkan oleh faktor genetik atau faktor yang lain, tetapi mempunyai efek permanen. Kelainan kongenital merupakan suatu kelainan baik struktural maupun fungsional yang timbul pada masa gestasi. Kelainan kongenital merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap tingkat kematian dan kesakitan baik pada usia neonatus, bayi, dan anak-anak. Pengertian deformasi. Deformasi merupakan abnormalitas dari bentuk atau posisi dari suatu bagian tubuh yang terjadi akibat dari proses mekanik setelah proses awal perkembangan janin. Contoh dari kelainan karena proses deformasi adalah oligohidroamnion, yaitu cairan amnion yang sedikit, yang dapat mengakibatkan Potter sequence. Pengertian abnormalitas kromosom. Kelainan kromosom merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian publik dan para ilmuwan pada saat ini. Kelainan kromosom yang diderita dapat berupa kelainan jumlah atau kelainan struktur kromosom. Kelainan jumlah dapat berupa hilang atau bertambahnya satu kromosom, misalnya monosomi, trisomi, triploidi. Sedangkan kelainan struktur dapat terjadi dikarenakan delasi, duplikasi, translokasi, inversi. Selain kelainan struktur dan jumlah, keadaan mosaik juga merupakan salah satu jenis kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini dapat diturunkan dari orang tua ataupun terjadi secara de novo dan berkontribusi besar terhadap terjadinya cacat lahir pada bayi. Jenis abnormalitas kromosom. Secara garis besar, kelainan kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kelainan kromosom numerikal, yaitu hilangnya atau bertambahnya satu kromosom atau secara keseluruhan. Terjadi karena kesalahan dalam pemisahan kromosom homolog atau non-disjunction pada fase meiosis 1 dan 2. 2. Kelainan kromosom struktural, disebabkan karena kesalahan ketika proses penyatuan yang terjadi pada crossing over pada meiosis 1. Secara umum, kelainan kromosom dibagi menjadi kelainan jumlah dan struktur. 1. Kelainan jumlah kromosom aneuploidi merupakan jenis dari mutasi kromosom di mana terdapat kelainan dalam jumlah kromosom baik berlebih atau kurang. Polyploidi merupakan tipe abnormalitas kromosom di mana terjadi kelebihan jumlah zat kromosom. Kelainan struktur kromosom adalasi merupakan ketidakberadaan material genetik dari suatu kromosom. B. Duplikasi. Abnormalitas ini terjadi karena adanya penggandaan dari beberapa material genetik pada suatu kromosom sehingga terjadi kelebihan material genetik. C. Translokasi. Terjadi ketika material genetik dari satu kromosom berpindah ke kromosom lain. Terdapat dua tipe translokasi. 1. Translokasi resiprokal. Terjadi perubahan 26 segmen dari dua kromosom yang berbeda. 2. Translokasi Robertsonian. Seluruh segmen kromosom menempel pada kromosom lain di sentromer. D. Inversi. Pada inversi, sebagian material kromosom terlepas, kemudian mengalami modifikasi dan kemudian menempel kembali pada kromosom yang sama, sehingga terjadi perubahan struktur genetik pada kromosom tersebut. E. Formasi cincin. Pada kelainan struktural cincin, sebagian segmen pada kromosom membentuk cincin pada kromosom tersebut. Hal ini dapat terjadi tanpa kehilangan dari material genetik. F. Isokromosom. Pada isokromosom terjadi abnormalitas kromosom yang mana satu lengan kromosom menjadi hilang dan digantikan dengan kopian dari lengan yang lain. Isokromosom ini juga bisa terjadi ketika kromosom membelah secara transversal, di mana normalnya kromosom membelah secara longitudinal, sehingga pada akhir pembelahan didapatkan kromosom dengan dua lengan yang sama, baik dua lengan panjang ataupun dua lengan pendek. Jenis malformasi kongenital. 1. Malformasi kongenital pada sistem saraf. A. Spina bifida, yaitu suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. B. Encephalogal, suatu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meningen atau selaput otak
dan otak yang berbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. C. Hidrosefalus kongenital. 2. Malformasi kongenital pada sistem digestifus. A. Labioskisis, kelainan kongenital yang berupa suatu ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir bagian atas yang biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. B. Atresia ani, salah satu jenis kelainan kongenital di mana perkembangan bentuk rektum sampai lubang anus tidak sempurna. C. Atresia esophagus, suatu kelainan kongenital yaitu keadaan tidak adanya lubang atau muara buntu pada esophagus. D. Hirschsprung, kelainan kongenital pada kolon atau usus besar yang ditandai dengan lemahnya pergerakan usus besar dikarenakan sebagian usus besar pada daerah anus dan usus di atasnya tidak memiliki saraf atau sel ganglion parasimpatis yang mengendalikan kontraksi ototnya, sehingga tidak mampu melakukan gerakan melebar dan menyempit. 3. Malformasi kongenital pada sistem reproduksi. A. Hipospadia, suatu kelainan kongenital pada sistem reproduksi laki-laki di mana lubang ureter terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.